Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudariku semuanya. Terima kasih telah singgah di channel YouTube Pasukan Keramat ini dan menonton video ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, keluasaan rezeki, dan keselamatan, agar kita bisa terus berjumpa dalam setiap unggahan video di channel ini. Saudara-saudariku, pada unggahan video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan pendekar IKSPI tingkat 2 zaman guru besar dengan zaman sekarang. Kira-kira seperti apa perbedaannya? Simak baik-baik. Inilah perbedaan pendekar tingkat 2 zaman 90-an dengan pendekar tingkat 2 pada zaman 2000-an hingga sekarang ini. Meskipun tidak kesemuanya sama, meski masih ada yang menerapkan seperti zaman 90-an, namun 70% sangat mencolok perbedaannya. Maka simak baik-baik. Pasukan Keramat bergerak secepat kilat. Pasukan Keramat mengabdi hingga kiamat. Yang pertama, lebih tertutup dan tidak menonjolkan diri. Pendekar tingkat 2 zaman tahun 90-an itu lebih suka menutup diri, tidak menunjukkan bahwa dirinya seorang pendekar yang hebat. Apabila memakai sabuk dan sakral, selalu bisa menempatkan situasi, posisi, dan lokasi. Lalu, bagaimana dengan pendekar tingkat 2 zaman sekarang ini? Silakan dinilai sendiri seperti apa euforianya di jalan, seperti apa menunjukkan jati dirinya pada teman dan lawan. Terlihat sangat arogan, ya kan? Silakan dinilai sendiri benar dan salahnya. Yang kedua, cara memakai sabuk. Cara memakai sabuk pun banyak perbedaannya. Mayoritas pendekar tingkat 2 zaman dulu itu pada ikatan ujung sabuknya tidak terlalu panjang. Pendekar zaman sekarang pada panjang-panjang. Zaman dulu jika tidak diikatkan di pinggang, sabuknya dilipat dan disimpan. Kalau sekarang kebanyakan digunakan untuk kalung di leher. Mungkin untuk menjerat leher kali ya. Ya, juga tidak bisa dipungkiri ada sedikit pendekar zaman dahulu yang juga seperti itu, yang akhirnya ditiru pendekar zaman sekarang ini dan warga zaman sekarang. Ya mungkin itu karena beliau dulu masih baru, ya, masih awal-awalnya menjadi pendekar, jadi bangga-bangganya menunjukkan jati dirinya. Tapi sebagian besar tidak seperti itu. Yang ketiga, tegas dan bijaksana. Kalau ini sudah pasti, karena zaman dulu untuk meraih gelar pendekar itu perjuangannya sangat berat dan usia minimalnya juga masih diikuti, yaitu usia 17 tahun ke atas. Jadi dari segi kedewasaan yang mempengaruhi ketegasan dan kebijaksanaan sangat diutamakan. Kalau sekarang kurang tahu usia berapa bisa naik ke tingkat 2, apakah masih sama atau tidak. Soalnya saya pernah melihat anak SMP, ya, masih baru duduk di kelas 2-3 SMP sudah menyandang sabuk merah. Ibarat pisang itu masih muda, diobat biar matang. Jadi hasilnya juga tidak manis, tetap saja sepet. Yang keempat, pendiam dan dingin. Pendekar zaman dulu itu lebih banyak pendiam, jarang bicara, kalau tidak penting, memiliki sikap dingin. Kalau bicara sangat didengarkan dan dihormati. Mungkinkah
pendekar zaman sekarang itu juga seperti itu? Ya, nilai sendiri. Yang kelima, pemberani dan tidak suka keroyokan. Ini model-modelnya pendekar zaman dahulu. Lebih terlihat jagoan, tidak suka keroyokan, apalagi tawuran. Kebanyakan dari mereka itu jika ada tawuran, lebih baik menghindar. Kalau memang diusik secara pribadi, baru dilatih. Lantas, bagaimana dengan pendekar zaman sekarang? Yang keenam, teguh akan pendirian. Ini juga kelebihan pendekar zaman dahulu. Punya pendirian yang kuat, tidak pelin-pelan, dan rela berkorban. Jika pendekar dahulu sekarang menjadi berubah, ya bisa jadi mungkin terkena tipu daya orang-orang yang picik dan licik yang bertujuan untuk memecah belah perguruan. Yang ketujuh, latihannya itu lebih keras dan lebih lama. Kalau ini sudah tidak dilakukan lagi. Pendekar zaman dulu itu memang latihannya sangat keras, bahkan 2 kali lipat kerasnya dibanding latihan zaman sekarang. Makanya pendekar zaman dahulu itu kebanyakan tegas dan tidak ngawur seperti pendekar zaman sekarang ini. Yang kedelapan, teknik sambungnya. Seperti yang sama-sama kita lihat pada seni gerakan, pendekar tingkat 2 zaman sekarang ya lebih suka gerakan atas, suka tendangan terbang, loncat-loncat seperti busu. Kalau zaman dulu tidak seperti itu. Dulu gerakan para sesepuh itu semuanya rendah dan sangat rendah, lebih suka menggunakan serangan bawah. Ya karena sudah teruji bahwa serangan bawah sulit dikalahkan oleh serangan atas dan sulit diterka tendangan apa yang mau digunakan. Tendangan-tendangannya tersebut menggunakan apa itu sulit diterka kalau serangannya bawah. Yang kesembilan, ilmu tenaga dalamnya. Kalau ini sudah pasti jauh berbeda karena materi zaman dulu itu lebih lengkap. Sebelum hafal jurus dan mampu menggunakan ilmu tingkat 1, belum diperbolehkan naik ke tingkat 2. Dan masalah kerohanian sudah jelas memang mereka itu teruji. Apalagi pondasi dasar mereka sangat bagus. Jadi pondasi rohani pun tidak dilakukan lagi. Nah, itulah beberapa perbedaan yang mencolok antara pendekar tingkat 2 zaman sekarang dan zaman dahulu. Sekali lagi, meski tidak semuanya seperti itu, ya, semoga kajian ini bermanfaat dan sekiranya baik, jangan ditentang, alangkah baiknya diikuti. Harap diingat, sebagai pendekar semakin tinggi ilmunya, maka semakin baik akhlaknya, semakin tinggi adabnya, dan sudah pasti semakin tinggi derajat dan wibawanya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsu. Pasukan keramat bergerak secepat